Apakah syarat-syarat menjadi seorang pastor? Apakah diperkenankan Tuhan seorang yang belum menikah menjadi pastor? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin berbagi kepada kita semua perihal mengenai syarat seseorang menjadi seorang pastor, begitu ya, atau menjadi gembala. Ya, jadi kita akan mengambil dari data Alkitab, bukan dari data yang lain ya, karena sumber daripada iman Kristiani itu adalah Alkitab. Tentu Alkitablah menjadi acuan kita dan bukan lembaga manapun gitu ya. Nah, apakah Alkitab mengatur itu semua? Tentu saudara, tentu Alkitab yang adalah firman Tuhan mengatur syarat-syarat menjadi seorang pastor. Ya. Namun sebelumnya kita harus mengerti dulu kata pastor itu apa begitu ya. Jadi kata pastor itu dari bahasa Latin ya. Dari bahasa Latin yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah gembala. Dalam bahasa Ibrani itu disebut ra'ah, atau bahasa Yunani itu poeman ya. Jadi itu punya pengertian yang sama begitu ya. Jadi kata pastor itu bukanlah milik daripada kelompok tertentu ya, enggak. Karena itu adalah pengertian umum gitu. Kata pastor itu pengertian umum bagi seorang yang menggembalakan gitu ya, menggembalakan sebuah jemaat. Nah, jadi Alkitab yang menjadi dasar iman Kristiani dan gereja adalah tubuh Tuhan, sebuah lembaga rohani yang didirikan oleh Tuhan Yesus sebagai pemberita kebenaran, dan di dalamnya ada tokoh sentral begitu ya, yaitu gembala. Nah, apa syaratnya saudara? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-5 ya. Dikatakan begini, syarat-syarat bagi penilai jemaat. Nah, ini penilai jemaat. Penilai jemaat itu sebetulnya sama itu dengan gembala. Ya, sama dengan gembala. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ya, ayat 17 ya. Kita lihat dari ayat 17 dan ayat 28 ya. Untuk kita memahami jabatan atau istilah penatua itu atau penilik itu sama nggak dengan gembala gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17, surah Paulus kepada jemaat di Efesus gini. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ayat 28 ya, ayat 28 dikatakan begini, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi penatua atau presbuteros itu tugasnya adalah menilai atau mengawasi ya yang ia gembalakan. Ya, mengawasi, menggembalakan jemaat Allah begitu. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penatua itu tugasnya adalah menggembalakan. Ya, mengawasi jemaat yang Tuhan percayakan padanya. Nah, oleh karena itu apa syaratnya begitu? Nah, kita baca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Syarat-syarat bagi penilai jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilai jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilai jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan nambah uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kata pastor itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah gembala. Jadi pastor itu, kata pastor itu atau sebutan pastor itu bukanlah milik satu kelompok gereja tertentu ya, tetapi itu istilah yang bisa dipakai siapapun untuk mengacu kepada seseorang yang memimpin sebuah jemaat Tuhan begitu ya. Jadi syaratnya apa? Tadi di sini jelas ya, syarat pastor itu
tadi kalau kita baca ayat 2, karena itu penilik jemaat atau pastor itu haruslah orang yang tak bercacat. Artinya dia punya nama baik. Ya, punya nama baik, saudara. Dia bukan orang yang masih dalam kondisi aktif sebagai pelaku kejahatan, ya, atau pelaku amoral begitu ya. Suami dari satu istri. Jadi pastor itu haruslah suami dari satu istri. Jelas istrinya tidak boleh ada dua. Istrinya hanya boleh satu. Pastor itu harus suami dari satu istri. Artinya seorang pastor tidak boleh tidak menikah. Ya, tidak boleh tidak menikah. Pastor harus menikah karena itu persyaratan. Syarat-syarat bagi pendiri jemaat atau bagi pastor atau bagi penatua atau bagi gembala itu sama. Itu jabatan yang sama, itu sebutan yang sama begitu sebenarnya ya. Ayat 4 kalau kita baca adalah seorang kepala keluarga. Ya, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi menyambung ayat 2 tadi bahwa si gembala itu atau pastor itu harus suami dari satu istri. Ya, sekali lagi seorang yang masih lajang tidak boleh menjadi gembala. Ya, tidak boleh saudara. Karena tuntutan daripada seorang gembala itu harus suami dari satu istri. Kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Mengapa? Ayat 5 jelaskan. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jelas alasannya, alasan biblisnya, alasan logisnya, alasan sosiologisnya jelas di situ. Kalau ia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri, lalu bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah yang banyak? Seperti itu. Ya. Jadi syarat-syarat menjadi seorang gembala itu sudah tertuang, ya, menjadi pastor itu sudah tertuang di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Saya pikir itu tidak perlu ditafsir dan ini tidak bicara kontekstual, tapi ini adalah syarat kualifikasi dari seorang pastor itu, ya. Ada di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima tadi. Lalu ada orang mempersoalkan masalah bagaimana dengan orang yang tidak menikah begitu ya? Karena ada yang memang tidak menikah, ya. Ada pastor tidak menikah. Mereka mengambil ayat dari Matius pasal 19 ayat yang ke-12 ini. Katakan begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang mau dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Jadi ada orang tidak menikah karena memang cacat dari dalam kandungan. Yang kedua, ada orang yang memang tidak menikah karena dibuat orang gitu. Pada masa mereka itu ada namanya kasim, yaitu orang-orang yang bekerja di istana, mereka dikebiri begitu ya, sehingga mereka tidak mungkin bisa berketurunan untuk mengantisipasi supaya jangan mereka meniduri permaisuri ataupun gundi-gundi daripada raja begitu ya. Dan ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan sorga. Tidak salah seseorang itu tidak menikah karena pelayanan. Dan itu sudah dilakukan dan dibuktikan oleh Paulus. Dan Paulus itu tidak memiliki jabatan sebagai penatua atau jadi gembala atau pastor, tidak. Dia hanya seorang rasul atau misionaris. Rasul itu boleh tidak menikah. Tetapi gembala atau pastor itu harus menikah. Kalau dia tidak menikah, maka dia tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara yang selalu dihadapi oleh orang-orang dalam keluarga. Nah, yang salah dipahami banyak orang adalah yaitu ada orang yang tidak menikah karena keinginannya sendiri demi kerajaan sorga. Betul, ada orang tidak menikah karena keinginan dia. Ya, dia tidak mau menikah sampai dia mati untuk bisa melayani Tuhan. Tidak salah begitu. Tetapi dia tidak boleh menjadi gembala atau menjadi pastor. Kenapa? Karena syarat menjadi seorang pastor atau seorang gembala itu haruslah seorang suami dan harus kepala rumah tangga yang baik. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat itu, maka dia tidak boleh menjadi seorang pastor. Ya. Jadi mereka tidak memahami itu kemauannya dia sendiri, bukan kemauannya Tuhan. Dan tidak salah ada orang yang kekeh begitu untuk tidak menikah, untuk bisa fokus melakukan penginjilan kemana-mana. Ya, tidak salah begitu. Tetapi dia tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi syarat menjadi seorang pastor. Karena syarat menjadi seorang pastor itu, sekali lagi, dia harus suami dari satu istri. Dan dia harus kepala rumah tangga yang baik. Bukan seorang hamba uang, bukan pemarah, bukan juga peminum, ya, bukan pemabuk.
tapi orang yang ramah memberi ketumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali begitu ya, dan semua terang benderang. Semoga penjelasan ini bisa membuka pikiran kita semua untuk bisa mengerti memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.